Welcome back to my YouTube channel, my. Iya, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama radiasi gelombang elektromagnetik. Itu singkat kami memperkenalkan diri. Nama saya Fazil Putra, nomor absen 12. Dan saya Muhammad Rahmatul Alam, absen 24. Dan saya M. Henggi Edo Yudhoyono, absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fahri Jumari, nomor absen 18. Oke, kami dari kelas 12 IPA 2. Oke, guys. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari radiasi, baik itu radiasi dari alam maupun radiasi buatan manusia itu sendiri. Radiasi dapat berasal dari perangkat komputer, smartphone, matahari, lampu penerangan, sinar X rumah sakit, pesawat, bahkan dari luar angkasa saat kita naik pesawat terbang. Meski secara ilmu radiasi tidak ada hubungannya dengan sosial, namun beberapa kejadian besar di masa lalu jelas menjadi catatan kelam bagi sejarah peradaban manusia. Salah satunya adalah tragedi ledakan reaktor nuklir Chernobyl 36 tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan banyak orang meninggal karena paparan radiasi. Mendengar sepenggal kejadian itu, kamu yang belum mengerti pengertian dari radiasi, apa sih radiasi itu sebenarnya? Buat kamu yang penasaran, berikut penjelasan tentang radiasi. Pengertian radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan magnet yang bersosialisasi dan merambat melewati ruang serta membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dasar hukum Coulomb yaitu hukum yang menjelaskan perihal hubungan yang ada dalam muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Gaya tarik menarik akan terjadi apabila muatan listrik yang berkelainan atau plus minus saling bertemu. Sedangkan gaya tolak menolak akan muncul ketika listrik sejenis plus plus atau minus. Hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan hasilnya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik berupa transversal. Yang kedua, perubahan medan listrik pada saat bersamaan. Yang ketiga, arah medan listrik saling tegak lurus. Yang keempat, kuat medan listrik besarnya berbanding lurus satu dengan yang lainnya. Yang kelima, arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus. 6. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. 7. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum. 8. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar. Energi besar menuju energi kecil. Rudi-Rodo-Teller terbagi menjadi 7 macam gelombang. Yang pertama, cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia yang kita tahu yaitu Magicu Hibinium. Yang kedua, inframerah. Sinar ini tak dapat terlihat namun dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, gelombang TV. Gelombang TV merupakan gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh gelombang TV yang mengandung informasi tidak hanya suara tetapi juga informasi dalam bentuk gambar. Yang keempat, gelombang mikro merupakan gelombang yang diserap oleh sebuah benda maka muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Yang kelima, gelombang radio merupakan gelombang yang dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang keenam, sinar gamma. Sinar ini memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Yang ketujuh, sinar X. Sinar ini memiliki nama lain yaitu sinar Röntgen. Sinar ini merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik. 1. Gelombang radio sebagai alat komunikasi radio, satelit, televisi, telepon, dan lain-lain. 2. Gelombang mikro merupakan gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi. Selain untuk alat komunikasi, bisa juga untuk pemanasan makanan, komunikasi radar, gelombang radar. Dan ketiga, sinar
inframerah merupakan salah satu alat yang penting untuk mempelajari struktur atom dan molekul. Contohnya, remote control, terapi fisik. Yang keempat, cahaya tampak membantu penglihatan, contohnya membantu pengobatan mata, penggunaan sinar laser. 5. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik, contohnya sebagai detektor untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Membantu fotosintesis pada tumbuhan, pembentukan vitamin D. Yang keenam, sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam elektron pada sebuah atom. Contohnya, menganalisis organ-organ tubuh, memotret medan reaksi keretakan pada logam. Yang ketujuh, sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil, contohnya terapi kanker, sterilisasi makanan atau alat-alat kedokteran, mengurangi populasi hama, pembuatan varietas tanaman, bahan radiasi elektromagnetik dalam keseharian. Poin yang pertama, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang memori, dan bisa menyebabkan kanker otak. Dan poin yang kedua, dampak negatif yaitu keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian lainnya. Yang ketiga, RF. Sinar gamma dapat menyebabkan Poin yang keempat, pada manusia, radiasi UVB berlebihan dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh manusia terhadap penyakit infeksi. Poin yang kelima, intensitas gelombang elektromagnetik, laju daya perseroan luas permukaan di mana gelombang elektromagnetik tetap lurus dengan arah lambat gelombang elektromagnetik dinyatakan dengan satuan vektor yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Arah vektor searah dengan arah lambat gelombang elektromagnetik sebuah S dalam sistem satuan internasional dinyatakan dalam W per M2, sedangkan laju energi rata-rata S dapat diperoleh dengan memasukkan persamaan berikut. Jika fungsi kuadrat sinus dirata-ratakan terhadap ruang dan waktu akan diperoleh satu setengah laju energi rata-rata. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi